Halo kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan juga buat bapak ibu guru, orang tua dan didik kami, tetap memperhatikan, memantau anak kita. Terkhusus buat bapak ibu guru, tetap semangat memberikan materi pembelajaran. Jangan lupa jaga kesehatan ya bapak ibu guru ya. Oke, kali ini bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 6, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang ketiga. Ini pembelajaran yang ketiga ya, di tema yang ke-6, subtema yang kedua. Oke, bapak akan langsung aja ya, perhatikan anak kelas 3 ya. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini pembicaraan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Idu dengan semangat saya. Ilmu apa Du? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Ya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana cara energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Alat turbin menggerakkan generator listrik. Menggerakkan generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkannya. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Edo melengkapinya. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Perhatikan seperti gambar berikut ini. Ini dia ya, anak kelas 3. Oke, ini gardunya ya. Dari gardu ini semuanya dibagi ke rumah masyarakat ini semuanya ya. Oke, anak kelas 3. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, anak kelas 3 pasti mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besarnya manfaat waduk itu. Oke, itulah manfaat waduk ya anak kelas 3 ya. Makanya jangan merusak lingkungan ya. Oke. Di sini ada pertanyaan anak kelas 3 ya. Nah, pertanyaan ini sih bisa diskusi sama orang tuanya atau kalau ada kawannya di tetangganya ya. Saya sudah bawa buat contoh jawabannya ya. Perhatikan. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Ini dia. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Itu dia tentang Waduk Jatiluhur. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Ini dia ceritanya ya. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Tidak jawabannya anak kelas 3 ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Ayo anak kelas 3 yang tahu jawabannya. Ini dia ya. Listrik yang dihasilkan yang disalurkan
ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Itu dia. Apa yang terjadi jika air di waduk kering? Kira-kira apa yang terjadi kelas 3? Ini dia. Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air. Itu dia jawabannya. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Kira-kira apa kelas 3? Iya, jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya seperti lampu, tidak dapat menggunakan alat elektronik, dan banyak pekerjaan yang terganggu. Itulah masalahnya kalau listrik tidak ada. Gimana kalau padam? Sama juga ya, anak kelas 3 ya. Oke. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan temannya. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Anak kelas 3 masih ingat? Oke, di sini sudah bawa buat ya. Ini dia gerakan pertama ya. Perhatikan anak kelas 3. Perhatikan, ini dia awal-awalnya ya. Perhatikan. Oke, Bapak ulangi sekali lagi ya. Iya, itu dia ya. Oke, kita lihat ada lagi gerakan yang kedua. Perhatikan anak kelas 3, ini dia ya. Bapak ulangi sekali lagi. Ini dia gerakan yang kedua. Oke, gerakan yang ketiga. Perhatikan anak-anak. Iya, ini dia. Perhatikan ini awalnya ya. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Itu dia ya. Selesai latihan menari, Lan dan teman-temannya berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan, digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Perhatikan ya, biar Bapak jelaskan. Di sini sudah ada contohnya ya, biar sekalian Bapak jelaskan. Yang nomor 1, pukul 5.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, perhatikan ya, yang awalnya, ini dia, awalnya Lani bangun tidur, ini dia. Sehabisnya kegiatan dilakukan sampai pukul 5.30. Kenapa ini di atas? Kenapa bukan pukul 5.00? Iya, kalau pukul 5.00 di atas, nanti jawabannya menjadi minus. Sementara yang di sini adalah lama kegiatan. Kalau ditanya lama kegiatan, perhatikan harus yang ini diangkat di atas ya. Yang jam 5.30 ini di atas. Baru awal Lani bangunin itu jam 5.00. Jam 5.30 dikurangi jam 5.00. Perhatikan cara pengurangannya ya. Sini jadi 30 ya. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Ya, kata kuncinya adalah ini dia yang angka di atas ya. Kegiatan dilakukan sampai pukul 5.30. Itu yang di atas ya. Oke. Bapak akan lanjutkan. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, perhatikan, 18.00 dikurang 07.30. Ya. Yang 18 ini kenapa ini garis merah?
Oke, perhatikan kenapa di garis merah. Iya, karena diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit ya. Ini satuannya jam ya, anak kelas 3 ya. 2 angka pertama ini jam, 2 angka terakhir itu menit ya. Oke, makanya kita rubah dia ke menit. Ini dia hasilnya ya, 17.60. Berarti jam 17.60 menit ya. Oke, jam 17 dikurang 7, 60 dikurang 30. Yang pertama itu dikerjakan 60 dikurang 30, jawabannya 30 menit ya. 17 dikurang 7 berarti 10.30, 10 jam 30 menit. Itulah lamanya ayah bekerja. Itu dia jawabannya ya. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Iya, ada yang tahu? Iya, pasti ada ya. Oke, berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Iya, perhatikan ya anak kelas 3 ya. Oke, di sini yang ini dulu kita kerjakan ya. Ini dia mandi, berpakaian dan menyiapkan peralatan. Mandi pagi mulainya jam 5, berpakaian menyiapkan peralatan sekolah sampai jam 5.30, berarti lamanya 30 menit. Yang kedua, sarapan itu mulainya jam 5.30 sampai jam 6.00. Gimana cara mengerjakannya? Ini dia, ini buat angka yang di atas ya. Perhatikan angka di atas, jam 6.00. Bagaimana angka yang di kedua, yang di sini dia ya, angka yang di bawah 6.00 itu, ini dia 5.30. Perhatikan ya. Oke, kita kurangkan dia dan jawabannya adalah 30 menit. Tidak jawabannya ya. Yang berikutnya perjalanan ke sekolah. Ya, awalnya ini dia jam 6:10 sampai dengan jam 6.30. Kira-kira berapa lamanya? Iya, angka di atas adalah 6.30. Di bawahnya adalah 6:10. Jadi jawabannya adalah 20 menit. Yang berikutnya, sampai di sekolah bermain dengan teman. Iya, nyampe di sekolah jam 6.30 sampai jam 6.55. Itu udah lamanya bermain dengan teman. Jadi angka yang di atas itu adalah yang ini dia ya. Oke, 6.55 seperti berikut ini ya. Iya, jadi jawabannya adalah ini dia 25 menit. Itu dia ya. Oke, yang berikutnya lama belajar di sekolah. Oke, awal belajar jam 7.00 sampai jam 12.30. Angka di atas adalah 12.30. Perhatikan. Ini dia 12.30. Oke, angka di bawahnya jam 7.00. Jadi jawabannya adalah ini dia 5 jam 30 menit ya. Oke, perjalanan pulang. Ini pulang sekolah jam 12.30. Ini nyampe di rumah ya jam 13.00. Berarti angka yang di atas itu adalah ini dia 13.00. Oke. Jadi jawabannya adalah ini dia 30 menit gitu ya. Merapikan pakaian, ganti pakaian dan makan siang. Oke, dimulai jam 13.00 sampai 13.30. Berapa menit itu kira-kira kelas 3? Oke, perhatikan ya. Angka yang di atas itu adalah 13.00, 13.30 ya. Perhatikan. Oke, 13.30 angka di atas, di bawahnya jam 13.00. Jadi jawabannya adalah 30 menit. Oke, kelas 3. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Istirahat siang. Iya, mulai istirahat siang jam 3.30 sampai jam 15.30. Ini ya, angka yang di atas adalah 15.30. Angka yang berikutnya adalah 13.30. Jadi jawabannya adalah jam istirahat siang itu 2 jam 00 menit, 2 jam pas ya. Oke, mandi sore. Angka di atas, perhatikan ya, selalu ini angka di atas anak kelas 3 ya. 6:15:45. Oke, yang di bawah 15.30. Jadi jawabannya adalah
15 menit mandi sore, berangkat ke tempat kursus musik. Iya, ini dia berapa jam berangkatnya ya. Ini dia rupanya, ini angka di atas ya. Ini adalah hitungan menit ya. Oke, kira-kira berapa menit anak kelas 3? 15 ke 16. Iya, jawabannya adalah 15 menit. Kursus musik jam berapa kira-kira mulai kursus musik? Jam 16.00. Selesainya jam berapa? 17.30. Ini dia yang ke di atas ya, 17.30. Oke, ini dia berapa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah 1 jam 30 menit. Perjalanan pulang ke rumah kira-kira berapa? Mana angka di atas? Iya, ini angka di atas ya. Oke, udah mulai bisa kelas 3 pasti ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini dia 15 menit. Istirahat sambil nonton televisi. Oke, ada yang tahu kelas 3? Iya, ini dia angka di atas, jangan lupa 18.00. Nonton deh ya. Jadi jawabannya adalah 15 menit. Jadi jawabannya mengulang pelajaran dan mengerjakan PR. Oke, dimulai jam 18.00 sampai jam 20.30. Oke, jadi jawabannya adalah ini dia ya, angka di atas 20.30 ya. Iya, 2 jam 30 menit. Perhatikan lagi yang terakhir nih, tidur malam mulai jam 2.30 sampai jam 5.00 ya. Perhatikan cara mengerjakannya. Ini ada 2 jalan ya, perhatikan ya. Iya, jam 24 itu dari mana kita buat? Perhatikan, kita buat dulu, jangan sampai jam 05.00 dulu di atas ya. Kita usahakan, karena satu hari satu malam itu ada 24 jam. Oke, kita buatkan dulu angka yang pertama itu 24 dikurangi 20.30. Perhatikan. Jadi jawabannya adalah 3 jam 30 menit. Baru kita tambahkan sama angka yang di bawah ini. Oke. Jam 5.00 3.30 ditambah 5.00. Jadi jawabannya adalah 8 jam 30 menit. Itulah waktunya tidur malam. Oke, kelas 3. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dimanapun berada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.